Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi bersama dengan aku Nami dalam Info Zodiak yang akan membahas seputar karir, asmara, suasana hati berdasarkan rasi bintangmu. Hai, hola, ¿cómo está? Asik. Oke, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan juga selalu bahagia ya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum hari ini. Anyway, another day, another zodiak. Tentunya hari ini aku akan lagi membahas terkait dengan zodiak. Nah, aku kepengen tahu deh ya, manusia itu sebenarnya kan ada dua tipe ya. Satu yang talk, satu yang listening. Jadi satu itu yang ngomong, satu lagi itu yang mendengarkan. Tapi ada juga sih yang bisa keduanya. Nah, di episode kali ini tentunya aku akan bahas 5 zodiak yang irit bicara namun suka mendengarkan. Let's go! Nah, tapi sebelum kita mulai, aku cuman kepengen informasikan kepada seluruh sahabat Eljon yang telah menonton hari ini dan juga pemirsa yang nonton. Nah, informasi hari ini yang akan aku sampaikan merupakan hasil literasi dan juga data survei dari beberapa laman-laman terpercaya. Jadi kalau kalian memiliki preferensi sendiri, feel free untuk comment down below untuk kasih tahu aku dan juga untuk memberikan saran maupun feedback. Oke, langsung saja lah, inilah dia zodiak yang pertama. Zodiak yang pertama, irit bicara namun suka mendengarkan adalah Aries. Ya, itulah aku. Jadi meskipun mereka ini suka agresif ya, kalian bisa lihat sendiri, dan juga orang ngomongnya cepet, serba tak kayak gitu kan. Semuanya harus kayak cepet, harus pada tempatnya juga, dan kalau bisa gesit lah ya. Itu cara kerjanya Aries juga. Mereka itu cenderung orang yang suka berbicara tapi memperhitungkan dulu. Mereka tuh nggak akan mengeluarkan sesuatu hal yang tidak diperlukan, nggak penting, atau basa-basi. Sebenarnya pada intinya Aries itu tipikal orang yang males basa-basi. Jadi mereka akan mempertimbangkan, memperhitungkan kembali hal-hal yang ingin mereka ucapkan dan hal-hal yang ingin mereka sampaikan tentunya. Karena mereka nggak mau jangan sampai itu tuh bumerang buat mereka. Itu tuh cara berpikirnya Aries sebenarnya ya. Jadi mereka akan cenderung mendengarkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang dia nggak ngerti, dia pasti akan bertanya berkali-kali. Lalu kalau misalnya dia udah paham, dia akan memberikan feedbacknya. Kayak gitu, baru dia berbicara. Seperti itu. Jadi memang mereka bukan tipe orang yang suka banyak omong. Sebenarnya biasa aja juga, orangnya juga mageran basa-basi gitu kan. Cuman terkadang mereka basa-basi itu ketika diperlukan aja kayak gitu. Tapi sebenarnya orangnya sih lebih santai, lebih kalem, dan lebih senang mendengarkan orang lain untuk berbicara. Seperti itu, Aries. Lanjut ke zodiak yang kedua. Zodiak yang kedua ada Scorpio. Nah, nih sahabat aku, bestie aku, Scorpio. Scorpio ini kan mereka cenderung diam dan juga mengamati. Karena kan mereka itu punya sifat asli yang mana misterius, cuek, dingin gitu kan. Tapi mereka itu meskipun kayak gitu, mereka tipikal orang yang diam dan juga mengamati. Jadi hati-hati nih sama Scorpio ya. Mereka itu juga orang yang lebih suka mendengarkan. Jadi pernah nggak sih kalau ngobrol sama Scorpio tuh mereka tuh cuma natap kamu, kayak bener-bener natap di mata, langsung di zoom. Terus kayak itu berarti dia benar-benar memperhatikan dan juga mendengarkan cerita kamu. Jadi jangan sampai ketika kamu cerita, kamu malah ceritanya setengah-setengah, atau mungkin kamu ceritanya yang nggak fokus juga, karena dia tuh benar-benar memperhatikan kamu ketika kamu berbicara. Ya, memang Scorpio itu adalah orang yang lebih banyak aksi daripada lisan, daripada omongan. Ya. Tapi mungkin kayaknya ini yang cewek-cewek bakalan ngedemo aku, karena mungkin cowok-cowok Scorpio nggak gitu ya. Cowok-cowok Scorpio tuh sukanya menghujani dengan kata-kata manis. Apakah iya? Nanti ya kita bahas di episode berikutnya tentang itu. Tapi kita lanjut aja dulu untuk zodiak yang ketiga. Nah, di zodiak yang ketiga ini ada Pisces. Nah,
Pisces adalah zodiak romantis yang senang mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan juga senang mendengarkan apa yang orang lain katakan. Dalam artian maksudnya ketika mereka sayang sama seseorang, mereka juga akan mendengarkan ketika pasangannya dia berbicara, keluarganya dia berbicara, atau bahkan teman-teman organisasinya juga semuanya berbicara gitu kan, dia akan mendengarkan dan juga dia akan cenderung memahami apa yang orang lain rasakan karena mereka tuh punya sisi yang mana bisa menempatkan dirinya dia di sepatu orang lain. Itu bagusnya juga Pisces. Jadi dia bisa feel apa yang orang lain rasakan juga. Aduh, aku nggak henti-hentinya deh kayak tergugah dengan Pisces dan nggak sabar banget untuk bisa langsung meet in person dengan orang-orang Pisces. Nah, jadi ya itulah dia lebih cenderung untuk mendengarkan juga. Tapi dia juga ketika dibutuhkan untuk berbicara, dia akan berbicara. Gimana Pisces? Apakah kamu merasa valid? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke zodiak yang keempat, ada Taurus. Nah, Taurus ini juga sebenarnya dibalik sifatnya dia yang cuek, yang fokus, yang kaku, mereka tuh adalah orang-orang yang lebih mudah untuk mendengarkan. They don't do the talk, they do the listening. Jadi mereka itu lebih senang kalau mendengarkan aja, kayak gitu. Oh iya. Benar-benar kalau bisa dibilang Taurus itu juaranya dalam mendengarkan. Jadi pendengar yang baik. Kalau menurut aku ya, beberapa Taurus yang aku temuin seperti itu. Dan mereka juga kalau misalnya udah sampai duduk dan mendengarkan cerita kamu berjam-jam, itu tandanya juga mereka tuh udah merasa nyaman sama kamu dan juga udah merasa connect sama kamu, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada Taurus yang merasa nggak nyaman ketika cerita, mungkin kayak udah mulai garuk-garuk atau gimana ya, mungkin ya dia nggak kok belum se-connect itu sama kamu kayak gitu, atau belum connect. But who knows? Ya aku cuma bisa ngasih ya hint-hint aja kecil. Sisanya silakan kalian interpretasikan sendiri. Oke, lanjut. Di zodiak yang terakhir ada Virgo. Nah, Virgo ini kan mereka ini adalah balik lagi orang yang sangat perfeksionis, orangnya well organized. Justru karena orang yang well organized ini dia butuh mendengarkan banyak orang. Jadi dia bisa tahu orang lain ini cara berpikirnya seperti apa, perspektifnya seperti apa, dia bisa membantu dari segi mana, dan juga peranan dia dibutuhkan di seperti apanya kayak gitu, atau di posisi seperti apa. Makanya itulah dia kenapa mereka ini cenderung lebih mendengarkan sebelum mereka berbicara. Virgo tuh sebenarnya hampir sama dengan Aries sebenarnya. Jadi mereka akan mendengarkan dulu dari sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Oke, dia nih udah ngomong, oh dia akan menyimpulkan dan dia akan membuat satu buah kesimpulan dan juga akan menyampaikan pendapat pribadinya dia. Dia seperti itu Virgo. Jadi memang orangnya irit bicara, langsung to the point, nggak akan basa-basi terlalu banyak. Ya, begitulah dia seorang Virgo. Jadi memang beberapa zodiak ini mereka ini memang sudah bisa dibilang mereka tidak menginginkan adanya keributan. Zodiak yang bahkan aku sebutkan ini mereka itu lebih cinta damai. Mereka itu lebih suka juga mendengarkan, tapi bukan berarti mendengarkan terus ya, karena terkadang juga kita juga kepengen didengerin gitu. Maka dari itulah dia, dari zodiak ini kita bisa sama-sama belajar kalau misalnya penting juga kalau menjadi insan atau menjadi seseorang manusia itu kita nggak bisa hanya maunya kita aja yang didengerin, tapi kita nggak mendengarkan orang lain. Penting juga untuk membuka diri kepada orang lain dan juga mendengarkan mereka ingin ngomong apa, mereka apakah ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, meskipun susah, tapi everything takes time. Karena terkadang orang-orang yang menjadi pendengar baik itu juga nggak gampang loh. Mereka tuh harus dapet trust, mereka harus dapat kepercayaan dari orang yang ingin bercerita kayak gitu. Dan justru pendengar yang baik ini juga menurutku memegang satu buah tanggung jawab yang begitu besar. Karena kenapa? Ketika mereka bisa menyimpan cerita apa yang orang lain ceritakan, ya mereka juga harus memilah jangan sampai energi yang temennya kasih gitu, yang temennya ceritakan itu malah ketransfer ke dia, karena dia jadi ikut-ikutan galau, dia jadi ikut-ikutan sedih juga ya. Enggak sih, makanya itu sih beban juga terkadang jadi pendengar yang baik. Tapi enggak juga sih, ada beberapa juga yang seneng banget juga
Karena yang tadi diantaranya ada Taurus, ada Virgo, ada Aries, ada Pisces juga. Mereka tuh seneng juga untuk mendengarkan, apalagi Pisces. Karena Pisces itu terkenal bucin banget, jadi apapun dia pasti akan mendengarkan orang lain untuk berbicara. Tapi nih ya, nggak bisa juga kalian samakan kalau misalnya orang lain berbicara itu kalian anggap oh dia pendengar baik, oh dia paham gitu. Enggak, pastikan dulu baik-baik dia paham atau enggak. Jadi jangan cuma cerita aja gitu loh. Kalian ngomong juga nih di awal, aku kepengen cerita, aku kepengen ngomong sesuatu, kira-kira bisa nggak ya kamu kasih feedback. Nah dari situlah kamu bisa tahu apakah orang ini benar-benar mendengarkan kamu atau memahami kamu atau tidak. Seperti itu. Nah itulah dia 5 zodiak yang irit bicara namun suka mendengarkan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Apakah dari diantara zodiak-zodiak yang aku sebutkan ada kalian di dalamnya? Tulis di kolom komentar ya. Pokoknya terima kasih banyak kalian sudah nonton episode kali ini. Jadi jangan lupa ketika sudah nonton jangan langsung pergi share, like, dan juga komen. Jangan lupa juga subscribe ya, karena itu mengandung banyak arti banget, mengandung rasa sayang-sayang kalian semua terhadap acara ini dan juga terhadap aku. Oh. Tapi pokoknya thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk memberikan feedback di kolom komentar. Jangan lupa untuk kasih aku info-info atau bahkan saran-saran, feedback karena aku pasti bakalan nunggu dan juga akan mantengin. Pokoknya saksikan terus info zodiak hanya di channel YouTube Eljon Media. Aku Nami pamit undur diri. Bye. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Iren Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.